Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema rasa kangenmu, rasa rindumu otomatis menular kepada mantan. Ya. Sebenarnya bukan kita sendiri yang kangen kepada mantan. Mantan juga tertular rasa kangennya dari kita. Ya. Jadi ketika dua anak manusia yang berpisah itu sama-sama menginginkan perpisahan. Setelah perpisahan itu terjadi, mereka merasa lega, mereka merasa lepas, mereka merasa bahagia. Nah, itu mereka betul-betul akan berpisah ya, karena dua-duanya sudah sama-sama tidak saling merindukan. Nah, tetapi ketika perpisahan itu terjadi, salah satu masih kangen, maka secara otomatis rasa kangen itu, rasa rindu itu akan menulari kepada pasangannya meskipun pasangannya itu tidak pernah ketemu lagi dengan dia. Rasa itu memang sesuatu yang menular, ya, tanpa kita sadari seperti itu. Di rumah tuh ada saudara kita bilang, "Aduh, ngantuk." Kita sebenarnya belum ngantuk. Karena dia bilang ngantuk, kita jadi kepikiran, ya kemudian terbentuklah pola pikir kita, jadi ikut-ikutan ngantuk juga. Ngobrol, ada teman yang sedang menguap, ngantuk tuh, tidak pakai ngomong, ya. Tidak lama kemudian kita pun ikut menguap juga. Apalagi lapar. Kita sebenarnya tidak lapar. Teman kita bilang, "Aduh, lapar." Kemudian kita jadi kepikiran, lapar. Pikiran kita mempengaruhi seluruh organ yang ada di tubuh kita, kemudian memunculkan sensasi ikut-ikutan lapar juga. Ya, nah itu kan kalau ketemu, kalau bersama, kalau melihat. Bagaimana kalau tidak ketemu? Nah, orang tua kita dulu tuh sering ya, kalau kita makan tersedak, minum tersedak, apa kata mereka? Itu sedang ada yang memikirkan kamu. Sedang ada orang yang membicarakan ngerasani kamu. Sebenarnya ada benarnya mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena orang yang sedang ngerasani apalagi membicarakan dengan penuh emosi dan kemarahan, itu energinya akan memancar sangat besar. Ya, kemudian orang yang dirasani, orang yang dibicarakan menerima energi itu dengan pikirannya, dengan otaknya. Ya, itu yang membuat dia jadi terpengaruh sehingga ketika dia sedang makan, sedang minum, jadi tersedak karena terjadi kontak pikiran. Nah, jadi ya manusia pikirannya itu terhubung kan, selalu saya jelaskan itu. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University bahwa pikiran manusia itu terhubung dengan manusia lain seperti halnya wifi. Orang sedang ngerasani, dia memikirkan, gelombang energi pikirannya akan memancar kepada orang yang dirasani. Terhubung, kontak. Ya, jadi kaget, jadi tersedak. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Sehingga ketika kita kangen kepada mantan, kangen itu juga ketika orang kangen, rindu, dia memikirkan. Kangen itu sama dengan orang ngerasani itu. Energinya besar. Sehingga otomatis akan kontak kepada mantan. Secara otomatis rasa rindu itu akan menular kepada mantan. Nah,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika kita rindu kepada mantan, otomatis rasa rindu kita itu juga menular kepada mantan. Jadi kalau orang bilang kamu kangen sendirian, dia tidak merindukan kamu, itu tidak tepat. Kalau kita kangen, mantan juga akan tertular rasa kangennya. Cuman bedanya, mantan berusaha melawan rasa kangen itu. Sementara kita larut di dalam rasa kangen dan rasa rindu tadi. Nah, sekarang yang paling penting ya, ini bagi yang memang betul-betul tidak bisa melupakan mantan. Daripada cuman sekedar kangen, sekedar rindu, menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkan mantan, sekalian, jadikan apa yang kita pikirkan itu sebagai doa. Sehingga apa yang kita pikirkan itu, kalau kemarin yang kita ingat-ingat masa lalu. Nah, sekarang jangan lagi mengingat-ingat masa lalu. Kalau memang sedang memikirkan mantan, bayangkan sesuatu yang baik yang akan terjadi di masa depan antara kita dan mantan. Kita gagal menikah dengan mantan, kita pikirin terus. Maka doa kita sekarang gagal menikah. Dan apa yang kita pikirkan itulah yang jadi doa. Kalau kita gagal menikah dengan mantan, kita terus memikirkan mantan, maka yang harus kita pikirkan kalau gagal nikah, sekarang dalam pikiran kita yang kita bayangkan kita menikah dengan dia. Agar itulah yang jadi doa kita. Dan agar itulah yang terjadi di kemudian hari antara kita dan mantan. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Perbanyaklah maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik, yang indah-indah tadi yang akan terjadi di masa depan. Karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu ya. Kalau kita kangen, kita memikirkan mantan, jangan lagi mengingat yang gagal-gagal di masa lalu antara kita dan mantan. Tetapi bayangkan yang baik-baik yang akan terjadi di masa depan antara kita dan dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.